Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkisa dari kelas 4I dengan NIM 2021 A1C322. Saya akan membacakan materi hasil dari makalah saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan. Pada poin pertama, konsep hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara. Sejak masih berada dalam kandungan, hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Dan kewajiban warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercantum di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31. Antara lain sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah serta kewajiban untuk menjunjung pemerintah. Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya membela negara. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Jadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut. Poin kedua, konsep pendidikan. Pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha dasar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan P dan akhiran an, maka mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan yang mendidik. Secara bahasa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Poin terakhir, pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan perasaan, hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam proses berlangsungnya pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dalam pandangan Islam pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu
nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Anak didik dipandang sebagai objek yang akan dicapai dari tujuan pendidikan, sebab dalam proses pendidikan yang terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri. Mungkin itu saja hasil paparan materi dari makalah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.